Selain di Burma, konflik lahan juga kerap terjadi di Indonesia tanpa penyelesaian yang adil untuk masyarakat adat dan petani. Pemerintah yang seharusnya melindungi rakyat kecil seringkali berpihak pada perusahaan dan kaum pemodal. Puluhan petani Jambi, Sumatera menggelar aksi jalan kaki sejauh ribuan kilometer dari Jambi ke Jakarta. Aksi ini dilakukan untuk menolak perampasan lahan yang dilakukan pemerintah. Seperti yang dilaporkan reporter Alfa Noviar berikut ini. Puluhan petani asal Sumatera akhirnya tiba di Jakarta pekan silam. Lelah terpancar dari wajah para petani yang telah menempuh jarak ribuan kilometer. 40 hari sudah mereka berjalan kaki untuk sampai ke ibu kota. Para petani itu berasal dari 3 tempat, yakni suku Anak Dalam, Batanghari, dan Sarolangun. Mereka bergabung bersama ratusan petani Jambi lainnya yang sudah lebih dulu berkemah di depan gedung Kementerian Kehutanan. Para petani melakukan aksi jalan kaki sebagai bentuk protes atas pencaplokan lahan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat di sana itu sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mengelola hutan. Walaupun kita sudah lama menguasai di sana, tapi secara legal belum. Jadi banyak digusur segala macam, hampir tiap hari diteror. Jadi yang kami tuntut sebetulnya hutan tanaman rakyat mandiri. Juga tidak peduli, diingatkan secara Petani menuding Kementerian Kehutanan telah merampas tanah mereka dan memberikannya kepada 4 perusahaan, yakni PT Asiatik Persada, PT Agronusa Alam Sejahtera, PT Wanakasita Nusantara, serta PT Restorasi Ekosistem Indonesia atau REKI. Ingin memberikan narasi politiknya. Menurut petani, total lahan yang dirampas mencapai 155.000 hektar. Banyak faktor penyebab konflik lahan di Sumatera. Bin mengatakan salah satu faktor pemicunya adalah program REDD atau pengurangan emisi karbon yang dimandatkan protokol Kyoto. Laju pengerusakan hutan di Indonesia memang tergolong tinggi, yakni sekitar 7% dari total emisi dunia. Karena itu, pemerintah berupaya mengurangi tingkat emisi melalui skema kredit karbon. Artinya, negara yang mengonservasi hutan akan mendapatkan kompensasi finansial dari lembaga pendanaan internasional. Namun, upaya ini justru menimbulkan ketidakadilan bagi para petani lokal, seperti yang terjadi di Jambi. Problemnya 2.000 hektar yang digarap masyarakat itu diambil sama PT REKI. Itu pertama. Yang kedua, kita pun tidak dalam konteks untuk merusak hutan tersebut. Tanaman yang ditanam oleh masyarakat juga sebetulnya mendukung dalam konteks restorasi itu, seperti karet hutan. Sebelumnya, Kementerian Kehutanan memang memberikan konsensi kepada PT REKI. Tujuannya agar perusahaan tersebut mengelola hutan untuk mengurangi laju emisi karbon. Namun, perusahaan bentukan 3 LSM lingkungan itu sama sekali tidak melibatkan masyarakat sekitar dalam upaya pemulihan hutan. Selain program REDD, penyebab konflik lahan lainnya adalah ulah kaum pemodal yang mengambil lahan petani. tanah adat. Bin membantah jika petani yang sudah bertahun-tahun menggarap lahan di kawasan itu dianggap rambah. Ini karena wilayah yang didiami petani Jambi merupakan wilayah pemekaran, sehingga petani berhak mengelola lahan tersebut. Dibilang rambah bagaimana ya, karena kan kayak misalnya Mekarjaya itu adalah daerah pemekaran yang sudah disetujui oleh kepala desa di sana, camat di sana untuk menggarap lahan tersebut. Dan di sana sudah terbentuk suatu sistem pemerintahan, mulai RT, Kades, Kadus juga sudah ada. Para petani berharap pemerintah bijak dalam menyikapi konflik lahan yang kerap terjadi di tanah air. Upaya pengurangan emisi karbon dan pemanfaatan lahan seharusnya tidak mengorbankan masyarakat lokal yang juga menggantungkan hidupnya dari hutan. Yang kan dalam perundang-undangan kita, terutama Pasal 33 sudah jelas bahwa kekayaan alam termasuk hutan di dalamnya itu harus dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat. Kalau sekarang HP hanya dikasihkan ke perusahaan, ya rakyat cuma jadi penonton aja.
Jumlah petani miskin terus bertambah dari tahun ke tahun akibat berlangsungnya konflik lahan. Di Indonesia, lebih dari 80% petani hanya memiliki lahan kurang dari 1 hektar. Sejumlah kalangan menilai reformasi agraria mutlak dilakukan agar petani miskin dapat mengakses dan memanfaatkan lahan secara adil. Sudah 2 bulan lebih para petani asal Jambi dan Lampung bertahan hidup dalam tenda di depan kantor Kementerian Kehutanan Jakarta. Erwin, petani asal Desa Punangan Jaya, Kabupaten Batanghari, Jambi, salah satunya. Bersama istri dan 1 anaknya, dia bergabung dalam barisan tani yang menuntut haknya akan lahan. Awalnya kan kita itu tidak bertani, yang nggak tahu apa-apa. Permasalahannya kita sudah punya KTP dari Kampung Punangan Jaya 2 ini tadi. Kita juga sudah bertani, sudah membuat rumah, sudah menanam tanaman di ladang kita. Tahu-tahu di tahun 2011 itu tadi PT AAS itu coba menggusur tanah-tanah petani. Pada 2009, PT Agronusa Alam Sejahtera mendapatkan izin usaha hutan tanaman industri dari pemerintah. Perusahaan sawit itu mengelola lahan seluas 31.000 hektar. Penerbitan izin konsesi itu menuai amarah warga. Mereka mengklaim hampir seluruh lahan HTI tersebut adalah milik warga. Erwin mengaku sudah mendiami lahan sejak 8 tahun lalu. Dia juga memiliki kartu tanda penduduk. Jelas kami tahu itu tanah negara, tetapi kan kami punya RT, punya kepala dusun, punya kepala desa yang seharusnya mereka itu bekerja di pemerintahan, seharusnya mereka lah yang membantu masyarakat di situ. Tapi realisasinya yang kita tunggu selama kita bertani di situ kan belum ada yang menyatakan bahwasanya badan hukum tersebut sudah jelas. Petani 2 anak ini akhirnya memutuskan ikut berjuang bersama kawan-kawan senasibnya. Ia pun memboyong keluarganya ke Jakarta. Hidup dalam tenda selama berbulan-bulan tentulah rentan penyakit, terutama kala hujan datang. Namun tak ada pilihan selain bertahan dan berharap pemerintah mengembalikan lahan mereka. Menurut Ketua Divisi Komunikasi Konsorsium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin, konflik lahan yang terjadi di Indonesia adalah akibat keberpihakan negara terhadap industri. Masyarakat Indonesia itu sebenarnya boleh mengelola hutan, ada dasar hukumnya. Apakah dia melalui hutan tanaman rakyat, ataukah hutan desa, ataukah hutan kemasyarakatan. Namun sayangnya aturan-aturan ini kurang diterapkan sehingga porsi rakyat yang mengelola tanah-tanah dalam skema hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, ataupun hutan adat, hutan desa itu jauh lebih kecil ketimbang porsi yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya HTI bisa mencapai 10 juta hektar, kemudian HPH bisa 25 juta hektar bagi perusahaan. Sementara rakyat di seluruh Indonesia ini skema HTR saja belum mencapai 500.000 hektar. Lebih jauh Iwan juga menyoroti soal rancunya pandangan pemerintah pada Undang-Undang Pokok Agraria yang seharusnya jadi aturan payung dari aturan lainnya. Setelah masa Orde Baru sampai hari ini, Undang-Undang Pokok Agraria dianggap undang-undang yang hanya berlaku di wilayah di luar kawasan hutan dan hanya dimandatkan kepada BPN dalam hal ini. Kemudian BPN sendiri difungsikan hanya untuk pensertifikatan tanah. Pemerintah sendiri pernah mewacanakan reformasi agraria, di mana petani miskin dapat memiliki akses terhadap tanah. Namun sejauh ini hanya sekedar wacana. Menurut Iwan, pemerintah tidak punya komitmen politik untuk menjalankannya. Kendala yang paling utama karena land reform tidak dijalankan itu saya kira adalah komitmen politik dari pemerintah. Karena kalau kita kendala regulasi hampir kita katakan tidak ada. Regulasi kita sudah lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa tanah diprioritaskan kepada rakyat, tanah pertanian diprioritaskan kepada petani, bukan kepada pengusaha, apalagi kepada